Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Fatmawati dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 14. Manfaat gelombang elektromagnetik. Sinar ultraviolet. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat yang dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik berbeda-beda seperti nuklir atau atomik yang di dalamnya memuat fisika kuantum. Panjang gelombang elektromagnetik bervariasi dari yang panjang dalam ordo 10⁸ meter sampai dengan yang sangat pendek dalam ordo 10⁻16 meter yang dapat menentukan cara gelombang itu berinteraksi dengan bahan-bahan. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Yang kedua, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik dapat mengalami polarisasi. Yang keempat, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan. Yang kelima, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pembiasan. Yang keenam, gelombang elektromagnetik dapat mengalami interferensi. Yang ketujuh, gelombang elektromagnetik dapat mengalami lenturan atau difraksi. Yang kedelapan, arah rambat gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet, tetapi dibelokkan oleh medan gravitasi. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau sinar ultra ungu merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi di atas sinar tampak atau sinar ungu dan di bawah sinar X. Rentang frekuensinya adalah antara 10⁻15 Hz sampai 10⁻16 Hz. Selain dihasilkan oleh radiasi matahari, sinar ultraviolet juga dapat dihasilkan dari tabung lucutan. Pada tabung lucutan dapat terjadi penembakan elektron pada atom-atom seperti gas hidrogen, gas neon, dan gas-gas mulia lainnya. Sifat-sifat sinar ultraviolet. Yang pertama, lambda 200 sampai 2600 nanometer. Yang kedua, berenergi rendah atau 10 elektron volt. Yang ketiga, tidak terionkan. Yang keempat, meningkatkan eksitasi molekul. Yang kelima, hanya efektif pada mikroorganisme tertentu. Yang keenam, digunakan untuk sterilisasi ruangan, udara, dan sediaan. Jenis-jenis sinar ultraviolet. Yang pertama yaitu sinar UVA atau black light. Panjang gelombang antara 380 sampai 315 nanometer. Yang kedua yaitu sinar UVB. Panjang gelombang antara 315 sampai 280 nanometer. Yang ketiga yaitu sinar UVC. Panjang gelombang antara 280 sampai 10 nanometer. Berikut ini adalah cara meminimalisir gangguan kesehatan akibat paparan sinar UV. Yang pertama yaitu menggunakan krim tabir surya secara rutin. Yang kedua, kenakan pakaian tertutup. Yang ketiga, hindari paparan sinar matahari pada waktu tertentu. Yang keempat, gunakan kacamata hitam. Manfaat sinar ultraviolet dalam kehidupan sehari-hari.
Manfaat dari sinar ultraviolet yaitu dapat meningkatkan produktivitas vitamin D. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, dapat memperbaiki kualitas tidur. Yang keempat, mengobati penyakit kulit. Yang kelima, dapat mencegah depresi. Pemanfaatan sinar ultraviolet dalam teknologi. Berikut ini adalah pemanfaatan sinar ultraviolet dalam teknologi. Yang pertama yaitu untuk pendeteksi. Ultraviolet dapat digunakan untuk mendeteksi keretakan pada benda yang terbuat dari logam. Caranya dengan melapisi permukaan logam dengan bahan fluoresen. Kelebihan bahan fluoresen pada permukaan logam kemudian dibersihkan. Selanjutnya, jika logam disinari dengan sinar UV, bagian yang retak akan terlihat berupa garis dan luminasinya lebih terang dibandingkan sekelilingnya. Cara yang sama bisa digunakan printer circuit board atau PCB. Yang kedua, proses polimerasi. Proses polimerasi membutuhkan UV sebagai aktivator yang menggantikan bahan kimia dalam proses tersebut. Polimer atau bahan plastik terbentuk karena bersambungnya monomer-monomer dalam jumlah besar. Polimerasi mengubah sifat kimia dan fisik bahan monomer, menaikkan titik leleh dan memperendah kemampuan untuk larut. Pada proses polimerasi, baik proses adisi maupun kondensasi, diperlukan suatu aktivator. Disinilah ultraviolet berperan. UV dapat mempercepat pengerasan dan pengeringan lapisan polimer seperti cat, vernis, atau cetakan bahan plastik karena terjadi sambungan silang antara monomer yang meruang. Yang ketiga yaitu disinfeksi. Pada proses pembersihan mikroorganisme, misalnya spora, alga, dan bakteri, dikatakan disinfeksi. Pembersihan mikroorganisme dilakukan dengan pemanasan, penyaringan, atau filtrasi menggunakan teknologi membran atau penyinaran dengan UV. Tidak semua mikroorganisme bereaksi pada waktu yang sama terhadap radiasi UV dengan panjang gelombang 252,7 nanometer, mudah diserap oleh medium di mana mikroorganisme hidup baik pada gas, zat padat maupun zat cair. Dosis mikroorganisme yang terbasmi tergantung pada intensitas UV yang digunakan. Yang keempat yaitu penjebak serangga. Radiasi UVA juga dapat digunakan untuk membasmi serangga yang menghampirinya. Penjebak serangga terdiri dari sumber radiasi UVA yang di luarnya dilengkapi dua kurungan yang terbuat dari kawat luar berjarak 1 cm satu sama lain. Kurungan dalam diberi tegangan 3 hingga 5 kV dan kurungan luar sekaligus kurungan dalam. Akibatnya tubuh serangga dialiri arus yang besar dan serangga mati kering. Yang kelima yaitu terapi sinar. Sinar UV dapat digunakan untuk terapi kulit yang berfungsi untuk menyehatkan tulang dan dapat mencegah rakitis. Hal tersebut karena radiasi UV dapat membentuk vitamin D3 yang berfungsi untuk kesehatan tulang. Yang keenam yaitu untuk pendeteksi uang. Alat pendeteksi uang palsu menggunakan sinar UV yang mampu membedakan uang asli dengan uang palsu. Di bawah paparan sinar ultraviolet, nomor seri uang asli akan berubah warna. Selain itu, uang asli juga dicetak dalam menggunakan tinta khusus yang apabila sinar mengenai uang tersebut, maka akan muncul invisible nominal value-nya. Contoh pemanfaatan sinar ultraviolet pada lampu ultraviolet. Lampu UV bermanfaat khususnya untuk membunuh bakteri pada proses pemurnian air. Metode sterilisasi menggunakan lampu ultraviolet pada pengolahan air minum ini sudah terbukti ampuh serta memberikan manfaat baik dan prosesnya pun tergolong mudah.
di mana teknologi UV sendiri sudah banyak dimanfaatkan pada depot pengisian air isi ulang. Ultraviolet sendiri merupakan alat disinfektan yang memiliki berbagai kelebihan seperti mereduksi bakteri dengan aman dan signifikan dan tidak meninggalkan residu. Cahaya sinar UV sangat efektif melakukan deaktivasi mikroorganisme, misalnya seperti virus, protozoa, dan bakteri. Lampu UV ini mengirimkan energi elektromagnetik pada lampu merkuri menuju materi genetik, yakni DNA dan RNA. Saat cahaya lampu UV menembus bagian dinding sel, lalu melumpuhkan kemampuan reproduksi dari bakteri tersebut. Dalam hal ini, cahaya dari lampu UV mengacaukan dan mengganggu rantai RNA atau DNA dalam proses duplikasi sel bakteri. Dengan begitu, mikroorganisme pun menjadi tidak aktif dan tak dapat melakukan reproduksi.